secara alami melangkah maju dengan ujung jarinya, dengan sentuhan dingin, dengan lembut menyentuh kulit belakang yang terbuka. Dia bergerak dengan lembut, tetapi secara akurat mengaduk saraf susu di setiap inci. Dia bisa merasakan panas yang datang dari telapak tangannya dan napas laki-laki yang samar di antara napasnya menyikat lehernya. Ketika telapak tangannya menyelinap melintasi pinggangnya dan menyentuh busur lembut di sisi dadanya, tubuh Yusu bergetar hebat, yang bukan kepanikan, tetapi kerenyahan yang tak terbantahkan. Lulei juga membeku. Dia segera menarik kembali tangannya dan jejak kecemasan melintas di wajahnya. Dan pipi Yususu langsung memerah dan panas mengalir ke telinganya. Pada saat itu, percikan tabu sudah diam-diam menyala di antara kedua tubuh. Jantung Lulei berdetak seperti drum. Dia dengan jelas menyadari bahwa dia memiliki istri sahabatnya. Dan keinginan itu tumbuh liar seperti rumput liar. Kembalinya Ciyanan dan Xie Xinyu untuk sementara memecah keheningan aneh antara Yususu dan Lulei. Tetapi tidak dapat menenangkan gelombang kekerasan di hati mereka. Suasana tampaknya telah kembali normal. Tetapi setiap pertemuan mata dan setiap dialog yang tidak disengaja memiliki semacam subteks yang hanya dapat ditafsirkan oleh mereka. Dalam perjalanan berikutnya, Lulei selalu dengan sengaja menghindari sendirian dengan Yususu. Tetapi matanya yang dalam selalu tanpa sadar mengejar sosok Yususu, seperti ngengat yang tertarik oleh cahaya dalam kegelapan. Suatu sore, mereka beristirahat di toko pinggir jalan. Yususu membeli hotdog. Begitu dia menggigit, Ciyanan tertarik dengan souvenir di sampingnya. Lulei datang secara alami dan matanya tertuju pada noda minyak di bibirnya untuk sesaat dengan makna yang dalam hampir keserakahan. Dia mengulurkan tangannya dengan cara hantu dan ujung jarinya dengan lembut menggosok sudut bibirnya dengan suhu yang sedikit dingin. Bibirnya benar-benar menutupi bibirnya dengan agresivitas yang tak tertahankan dan berisi hotdog yang belum sepenuhnya ditelan, termasuk bibirnya. Itu adalah ciuman singkat, namun fatal, dengan aroma makanan bercampur dengan rangsangan tabu. Tubuh Yususu menjadi kaku dalam sekejap dan otaknya kosong. Dia bahkan bisa merasakan basah dan sedikit melengkung di ujung lidahnya. Keintiman jauh melampaui batas persahabatan. Gerakan Lulei sangat berani dan provokatif, tetapi mereka juga memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Dia merasakan ujung lidahnya. Panas dan mati rasa menyebar dari mulutnya, seolah-olah harus listrik mengalir sampai ke tulang belakangnya. Ketika Lulei mundur, ada keinginan yang sulit dipahami di matanya, dan Yususu menemukan bahwa detak jantungnya begitu cepat sehingga akan keluar dari dadanya, dan pipinya panas seperti api. Pada hari-hari setelah interaksi antara keduanya lebih hati-hati, tetapi juga lebih sering persimpangan mata. Mata mereka selalu secara tidak sengaja membungkus, mengungkapkan rahasia, menggosok anggota badan. Setiap sentuhan yang tampaknya tidak disengaja membawa arus yang tak terucapkan, petunjuk di antara kata-kata, lelucon permainan kata-kata, dan jeda yang bermakna, yang semuanya mengkonfirmasi tabu yang berkembang di antara mereka. Nafsu. Lulei berjuang keras di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap saudara laki-lakinya. Tetapi setiap senyum Yususu
dan setiap tindakan yang tidak disengaja melekat erat pada pandangannya seperti magnet, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Yususu juga tersiksa. Dia menikmati rangsangan berbahaya ini. Api yang dinyalakan oleh tabu itu bergerak di tubuhnya. Tetapi dia juga takut bahwa begitu terpapar, itu akan menghancurkan semua yang dia miliki. Saat makan malam, Lulei berkata di meja anggur, "Seberapa buruk orang jahat seperti kita. Itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, membangkitkan riak terdalam di hati mereka, menandakan yang akan datang di luar kendali." Saat malam tiba, resor mata air panas diselimuti ketenangan. Hanya kabut air yang mengepul dengan napas yang ambigu, mengisyaratkan antusiasme yang akan datang. Qianan memesan kotak mata air panas sebelumnya, mengatakan bahwa itu akan memberi pasangan itu kesempatan pribadi dan santai. Takdir tampaknya disengaja, dan kesalahpahaman yang tiba-tiba membawa Yususu ke jalan tanpa jalan kembali. Dia minum anggur. Kepalanya sedikit pusing dan membuka pintu dengan linglung. Berpikir bahwa itu adalah kotak yang disediakan oleh suaminya. Di pintu ada kabut, udara panas, dan jarak pandangnya sangat rendah. Tetapi ada rasa privasi yang mencekik. Yususu samar-samar melihat sosok seorang pria, tinggi dan kuat. Dia dengan lembut memanggil Yan-an, tetapi tidak ada tanggapan. Pria itu perlahan berbalik, mengungkapkan garis besar yang jelas. Itu adalah Lulei. Alkohol Yususu setengah terjaga dalam sekejap, tetapi tubuhnya sepertinya sudah diperbaiki. Lulei jelas tertegun. Dia sepertinya baru saja bangkit dari air. Dadanya yang kuat ditutupi dengan tetesan air sejernih kristal. Otot perutnya yang tertutup dengan baik menjulang di kabut yang mengepul. Napas maskulin laki-laki sangat agresif di udara lembab, seperti jaring tak terlihat. Menutupi Yususu, hanya ada 2 dari mereka di dalam kotak. Begitu tenang, sehingga hanya suara air dan detak jantung mereka yang cepat, serta keinginan yang semakin kuat dan ditekan. Api tabu yang telah lama ditekan menemukan jalan keluar untuk meletus pada saat ini. Mata Lulei menjadi dalam dan panas, seperti 2 api yang menyala. Dengan agresi yang tak tertahankan, dia berjalan ke arah Yususu selangkah demi selangkah. Dan setiap langkahnya seperti menginjak detak jantung gila Yususu. Yususu tidak mundur. Dia mengangkat kepalanya dengan jejak kepatuhan yang gemetar dan keinginan yang tak terlukiskan di matanya. Seolah-olah dia telah tertipu. Ketika Lulei menyandarkannya ke dinding batu yang dingin di dekat kolam mata air panas, dan ciuman panas jatuh dengan keras, dengan uap air yang kuat dan napas laki-laki. Yususu hanya merasa bahwa dia dikelilingi oleh api, dan setiap sel berteriak sebagai tanggapan. Tangannya melingkari leher Lulei tanpa terkendali, dan tubuhnya bersandar dengan lembut padanya, seolah-olah dia telah menemukan satu-satunya dukungan. Dan kakinya tanpa sadar melingkari pinggangnya. Air mata air panas dengan hangat membungkus tubuh mereka. Tetapi itu tidak dapat memadamkan hasrat yang membara di hati mereka. Ujung lidah Lulei langsung masuk dengan dominan menggulungnya, menjarah semua rasa manis di mulutnya. Tangannya meraih air dan membelai kulitnya yang basah. Dari pahanya sampai ke atas, kemanapun ujung jarinya pergi, ada getaran yang sensitif, menyebabkan Yususu terengah-engah.
Jari-jari kasarnya melingkari bagian pribadinya yang lembut, membawa semburan menggigil mati rasa. Terengah-engah, Yususu menjadi cepat dan berat. Dia mengangkat kepalanya dan membiarkan Lulei mencium dan mengisap leher dan tulang selangkanya, meninggalkan bekas basah dan panas. Ketika dia memisahkan kakinya, mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkannya benar-benar membungkus pinggangnya dan merasakan kelembapan dan kelembutan terdalamnya. Dorongan yang telah dipenjara untuk waktu yang lama akhirnya menemukan jalan keluar untuk katarsis. Alat kelaminnya yang kuat menekan pintu masuknya, perlahan-lahan menyelidiki dengan suhu yang basah dan panas. Erangan penuh perasaan Yususu menempel padanya dengan erat, merasakan setiap inci kekerasan dan agresinya. Kesenangan subversif yang belum pernah dia alami dalam pernikahan menelannya seperti air pasang. Mata air panas telah menjadi saksi nafsu mereka, bercampur dengan keringat, terengah-engah, dan kesenangan berdosa yang tak terkatakan. Di dunia pribadi ini, tubuh dan jiwa mereka telah benar-benar tenggelam